Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan halo pemirsa, senang sekali kami berdua hadir kembali di hadapan Anda. Tentunya beberapa waktu ke depan kami akan menemani Anda dalam Apa Kabar Parepare edisi kali ini bersama saya Jauhar Manika dan saya Erni Rusdin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Warga binaan dan pegawai lapas kelas 2A Kota Parepare mengikuti sosialisasi pencegahan virus corona yang diadakan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kota Parepare dengan mengundang Dinas Kesehatan, dalam hal ini Puskesmas Lompoe, untuk memberikan pemahaman kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Parepare mengundang Dinas Kesehatan, dalam hal ini Puskesmas Lompoe, untuk memberikan pemahaman kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Kegiatan berlangsung di Aula Lapas Parepare yang diikuti warga binaan dan pegawai lapas kelas 2A Parepare. Sebelum penyuluhan dan pemaparan mengenai pencegahan virus corona, para pegawai dan warga binaan melakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan termometer. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Parepare, Indra S, mengatakan, sosialisasi ini merupakan bagian dalam program Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pencegahan virus corona yang sengaja digelar untuk warga binaan yang ada di lapas agar lebih menjaga kebersihan dan hidup sehat meski masih dalam masa tahanan, seperti mencuci tangan saat masuk dan keluar dari sel. Selain itu, untuk pencegahan penyebaran virus corona ini, Indra juga menyatakan bahwa untuk sementara lapas membatasi kunjungan dari keluarga warga binaan ke dalam lapas, maka sebagai gantinya keluarga yang ingin membesuk akan dilakukan cara besuk online, yang mana petugas lapas akan menyediakan sistem chatting maupun video call dari aplikasi WhatsApp. Yang kita cegah adalah masuknya corona dari luar, kalau dari dalam kemudian besar kecil. Kemudian kita membatasi kunjungan besok kepada warga binaan. Nanti kita sosialisasi sebentar juga. Untuk ini untuk yang kedua, karena minggu kemarin kita sudah lakukan. Kita akan mengambil upaya besok online. Jadi di lapas sendiri kita sudah siapkan 3 perangkat komputer untuk mereka bisa online. Kemudian WhatsApp itu malam. Hari ini kita juga harus memperhitungkan keamanan. Jadi untuk melaksanakan program ini kita akan selesai nanti sebentar sore rencana warga binaan kami akan berikan pemahaman bahwa besok dibatasi adalah untuk mencegah masuknya corona dalam lapas. Erwin TV Peduli mengabarkan. Kembali lagi bersama kami pemirsa, sesuai dengan instruksi Kapolri, Brimob Batalion B Kota Parepare turut serta melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana memerangi corona. Salah satunya dengan mengajarkan masyarakat cara mencuci tangan yang benar. Salah satu bentuk upaya dalam pencegahan penyebaran virus corona di Kota Parepare, personil Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan menggelar aksi bersih-bersih bersama masyarakat yang bertempat di pelataran Pasar Sumpang Minangae. Selain aksi bersih-bersih, personil Brimob yang dipimpin langsung oleh Komandan Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan, Kompol Sapari, yang langsung memberikan edukasi mengenai cara cuci tangan yang baik dan benar. Ini putar, begini. Jempol. Kompol Sapari menjelaskan kegiatan ini merupakan instruksi langsung dari Kapolri terkait dengan penyebaran virus corona di Indonesia. Ke depan, mudah-mudahan khususnya wilayah Parepare dan sekitarnya, ya, tidak ada masuk, ya, tidak ada yang ketularan, ya, terkait virus corona. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan, ya, dengan pemahaman tadi yang disampaikan oleh Heri, kesehatan Batalion B Pelopor, khususnya masyarakat Parepare dan sekitarnya. Tetap sehat, ya, dan menjaga kebersihan utamanya, khususnya mencuci tangan yang sudah disampaikan kepada masyarakat tadi. Selain itu, terkait berita-berita hoaks yang beredar, Kompol Sapari juga menghimbau masyarakat agar tidak panik dengan beredarnya informasi seputar virus corona tersebut. Untuk itu, dirinya berpesan agar masyarakat dapat bersikap tenang dan tidak ikut menyebarkan berita hoaks tersebut. Jadi ini banyak
berita-berita hoax ya, bahwasanya virus corona ini bahaya ya. Jangan panik ya terkait dengan virus corona ini ya, masyarakat ya, khususnya wilayah Parepare dan sekitarnya ya, kita sikapi dengan tenang ya. Kita bisa memproteksi diri ya dengan cara tadi saya sampaikan, disampaikan oleh kesehatan ya, mencuci tangan dengan aturan yang sudah disampaikan ya. Intinya jangan panik dan jangan ketakutan ya. Ini sama dengan virus-virus lainnya, cuma ini masa inkubasinya agak lama. Nah, disampaikan oleh kesehatan tadi sampai 30 hari. Jadi itu bisa muncul manakala ketahanan tubuh seseorang tidak kuat, nah itu akan masuk di situ ya. Jadi inkubasinya agak lama, lain dengan virus lainnya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Guna mencegah penyebaran virus corona, Dinas Kominfo Kota Parepare telah menerapkan kebijakan ASN di jajaran Dinas Kominfo Kota Parepare untuk bekerja yang dilakukan secara bergiliran atau sip-sipan, khususnya pejabat struktural dan sisanya menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggal atau work from home. Berikut informasi selengkapnya. Menindaklanjuti surat edaran Wali Kota Parepare nomor 060/90/ORJ tanggal 16 Maret 2020 tentang kesiapsiagaan dan pencegahan penyebaran virus corona di Kota Parepare, Dinas Kominfo telah menerapkan kebijakan ASN di jajaran Dinas Kominfo Kota Parepare untuk bekerja yang dilakukan secara bergiliran atau sif-sifan, khususnya pejabat struktural dan sisanya menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggal yang biasa disebut dengan work from home. Penerapan kebijakan ini tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat terkait masalah administrasi. Begitupun dengan pelayanan dua media publik di bawah naungan Dinas Kominfo Kota Parepare, yakni Radio Peduli dan TV Peduli, tetap beroperasi seperti biasa dalam memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare yang juga PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI pada Kamis 19 Maret 2020. Melaksanakan aturan itu work from home, jadi kerja di rumah dengan mengatur pejabat struktural yang tetap standby di kantor secara bergiliran atau sip-sipan, dan insya Allah segala pelayanan kepada masyarakat terkait dengan administrasi tetap akan tertangani dengan baik. Dan begitu pula kami di Dinas Kominfo ini menangani dua lembaga penyiaran publik lokal, yaitu TV Peduli dan Radio Peduli Parepare. Jadi tetap seperti biasa para kru peliput tetap melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan, memberikan imbauan serta berita kepada masyarakat Kota Parepare. Mantan Camat Bacukiki ini juga mengemukakan bahwa walaupun jajarannya sebagian bekerja dari rumah, namun para pegawai tersebut tetap melaporkan kinerjanya kepada atasan langsung. Menurutnya juga, penerapan work from home merupakan bentuk digitalisasi pekerjaan dari rumah dan pihaknya senantiasa memantau jajarannya dari aplikasi. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, selain menyebar melalui kontak langsung, virus corona juga dapat menempel di benda-benda yang kerap kali kita gunakan, seperti di meja, kursi, pintu, dan lain-lain. Maka dari itu, untuk membunuh virus corona dapat dilakukan dengan menyemprotkan cairan desinfektan. Sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran virus corona,
Studio TV Peduli yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare, melakukan penyemprotan cairan desinfektan di seluruh ruangan Studio TV Peduli pada Kamis 19 Maret 2020. Kegiatan penyemprotan ini dilakukan oleh tim desinfektan yang dibentuk oleh pemerintah Kota Parepare. Aksi bersih-bersih dan sterilisasi ini dilakukan mengingat Studio TV Peduli sering dikunjungi berbagai narasumber untuk melakukan talk show, sehingga manajemen TV Peduli meminimalisir penyebaran wabah virus corona untuk lebih luas dan memberikan rasa nyaman bagi tamu yang datang. Dengan adanya kegiatan penyemprotan cairan desinfektan ini semakin menambah rasa tenang dan nyaman bagi para kru dalam bekerja, begitupun para tamu yang datang berkunjung ke Studio TV Peduli. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Berapa banyak lagi energi yang harus terbuang? Mulailah dari diri sendiri. Pesan ini dipersembahkan oleh Masih bersama saya Erni Rusdin dalam Apa Kabar Parepare. Pemirsa, pengelolaan Kebun Raya Jompie untuk sementara menutup aktivitas dari pengunjung guna mencegah virus corona. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Guna mencegah penularan virus corona serta menindaklanjuti surat edaran Wali Kota Parepare nomor 060/90/ORJ tanggal 16 Maret 2020 tentang kesiapsiagaan dan pencegahan penyebaran virus corona di Kota Parepare, pengelola Kebun Raya Jompie untuk sementara menutup aktivitas dari pengunjung. Kebun Raya Jompie kini telah dipasangi pengumuman di pintu masuk. Terlihat hanya petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare yang berjaga-jaga di pintu masuk pada Kamis 19 Maret 2020. Kebun raya seluas kurang lebih 13,5 hektar tersebut adalah merupakan hutan heterogen yang berada di tengah kota dan dikelilingi oleh pemukiman penduduk. Kebun raya ini sering dikunjungi oleh anak sekolah sebagai tempat edukasi wisata alam, begitupun masyarakat umum, baik dari Kota Parepare maupun masyarakat dari luar Kota Parepare, khususnya pada hari-hari libur. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, kantor pajak Pratama juga melakukan pembatasan pelayanan guna mencegah kontak langsung dengan wajib pajak yang berpotensi menyebarkan COVID-19. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat tetap dilakukan namun berbasis online. Sejalan dengan upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus corona, maka sejak tanggal 16 Maret hingga 5 April 2020 mendatang, pelayanan perpajakan yang dilakukan di tempat pelayanan terpadu pada kantor pelayanan pajak KPP di seluruh Indonesia untuk sementara ditiadakan. Meskipun layanan perpajakan secara langsung di kantor pajak ditiadakan, wajib pajak tetap dapat menyampaikan surat pemberitahuan tahunan maupun masa melalui sarana pelaporan elektronik atau online di laman pajak.go.id, atau pelaporan SPT masa dapat pula dikirim melalui pos tercatat. Pengisian SPT tahunan dapat dilakukan secara mandiri dengan panduan yang ada di laman pajak.go.id atau pada akun media sosial resmi DJP. Untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan pajak 2019, maka diberikan relaksasi batas waktu pelaporan dan pembayaran sampai dengan 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi keterlambatan. Sedangkan untuk SPT masa PPh pemotongan atau pemungutan untuk masa pajak Februari 2020, kepada seluruh wajib pajak diberikan relaksasi batas waktu pembayaran tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Selain layanan penyampaian SPT, wajib pajak dapat mengajukan berbagai permohonan perpajakan lain secara online, seperti permohonan NPWP baru melalui e-registration di laman erek.pajak.go.id, permohonan elektronik filing identification number atau EFIN, dan aktivitas EFIN baru dapat dilakukan melalui email resmi masing-masing KPP, khusus untuk email KPP Pratama Parepare, yaitu kpp.1102@pajak.go.id. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Pare-Pare Maju. Saya Erni Rusdin dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.